Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, anak-anakku. Baik, untuk pembelajaran fisika kelas 11 kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Dalam hal ini kita membicarakan tentang titik berat. Ya, titik berat dari suatu benda nanti akan ada beberapa bentuk benda, apakah bentuk garis, apakah berbentuk bidang ataupun berbentuk suatu bangun ruang. Baik anak-anakku, silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting ya, sehingga kalian punya rangkuman materi tentang titik berat kali ini. Dan sebelumnya tentunya kalian sudah mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar ya, dengan beberapa syaratnya. Baik, titik berat benda ya. Benda itu kan terdiri dari partikel-partikel yang menyusun benda tersebut. Nah, resultan dari semua berat benda itu tidak lain merupakan berat benda. Nah, resultan ini bekerja pada satu titik tangkap yang kita namakan dengan titik berat atau pusat gravitasi. Pada umumnya, untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, ya, tentunya titik beratnya berhimpit dengan pusat masanya. Misalkan ada jarum, ya, jarum itu kan ukurannya memanjang, maka pusat masanya ya berada di pusatnya, di tengahnya, atau kita kenal dengan titik pusat massa, atau titik-titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai satu titik materi. Nah, bagaimana kalau titik berat suatu benda yang berupa koordinat? Ya, ini dirumuskan sebagai koordinat x0 dan y0 ya. Berarti nanti masing-masing koordinatnya ini berarti misalkan ini W1 ya, benda 1. Berarti x0-nya adalah x1W1 ditambah x2W2 dan seterusnya. Nanti kalau ada W3, W4 dan seterusnya. Dibagi dengan berat keseluruhan ya, W1 tambah W2 W3. Untuk koordinat titik berat terhadap Y0 ya, berarti tinggal diganti aja nih anak-anak ya. Tinggal diganti aja Y1 koordinatnya Y1 W1 tambah Y2 W2. Nah, dari persamaan ini nanti kalian bisa menggeneralisasikan mirip-mirip kok ya untuk titik berat benda yang lain. Nah, ini yang pertama, untuk benda yang berupa garis ya, berupa garis, maka di sini yang berperan adalah koordinat benda itu dikalikan dengan panjang garis tersebut. Nah, misalnya di contoh di sini ada 2 garis ya, maka koordinat titik beratnya yang dirumuskan x0 y0, jadi x0 y0 itu adalah koordinat titik berat ya. Maka x1 dikali L1 dari singkatan panjangnya plus x2 L2 dan seterusnya. Oke. Demikian juga y0-nya. Mirip ya, anak-anak ya. Nah, kita
ini harus setidaknya kalian ingat betul ya, letak titik berat untuk beberapa benda yang sudah jelas, seperti kalau ada garis lurus, ya, garis lurus AB, maka letak titik berat Y0-nya adalah setengah AB, yaitu persis di pusat, di tengah-tengahnya panjangnya AB itu, garis AB, ya pusatnya di sini, di Z ya. Nih, jadi Z itu titik tengah garisnya itu. Ya. Jadi kalau ada garisan, ada garis lurus panjangnya 50 cm, maka letak titik berat Y0-nya setengah dari 50, berarti 25 cm. Untuk benda yang berbentuk busur, ya, busur lingkaran, jadi hanya berupa garis lah ya. Ini masih berbentuk garis, garis lingkaran, garis busur AB. Nah, maka titik berat Y0-nya dihitung dari pusat lingkaran itu adalah AB, jadi busur AB per jarak dari AB ini. Ya, jarak dari AB berarti bisa berupa tali busur ya, tali busurnya. Jadi yang AB ada stretnya inilah tali busur, ya, tali busur. Bagaimana kalau busur setengah lingkaran? Kalau yang pertama tadi busur lingkaran umum, tidak di tengah, tapi ini busur setengah lingkaran. Maka titik berat Y0-nya berada di 2 kali R dibagi pi. Ya, pi-nya 22/7 atau 3,14. R-nya jari-jari lingkaran. Nanti dihafalkan ya. Selanjutnya bagaimana kalau ada dimensi 2 atau benda yang berupa bidang. Kalau bidang berarti punya apa? Luasan ya, punya luasan. Sehingga di situ disimbolkan A ya, di sini disimbolkan dengan A. Maka rumus titik beratnya adalah X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan luasannya ya. Oke. Kita lihat untuk benda-benda yang sudah ditentukan atau yang sudah teratur, ini adalah misalkan bidang segitiga. Jadi kalau ada segitiga, anak sembarang ya, A, B, C, maka posisi dari letak titik berat ketinggiannya atau Y0-nya berada pada sepertiga tingginya. Jadi kalau misalnya saya gambar ada segitiga, ini, ya, kemudian tinggi segitiga ini misalkan 6 cm, misalkan 6 cm, ya, tingginya misalnya 6 cm, maka letak titik beratnya di mana? Berada di sepertiga dari tingginya. Ya, sepertiga dari tingginya berarti berapa? Jadi Y0-nya sepertiga dari 6. Berarti berapa? 2 cm. Jadi di mana? Jadi kurang lebih di sini. Gambarnya adalah di sini ya. Sekitar ini kan dibagi 3 ya. Ini. Jadi di sini. Ini adalah letak titik berat. Letak titik berat bidang segitiga. Selanjutnya adalah jajaran genjang, belah ketupat, persegi maupun persegi panjang, maka
Letak titik beratnya dihitung dari alas adalah setengah dari tinggi, ya, setengah dari tinggi. Nah, selanjutnya bidang juring, ya, juring lingkaran, anak-anak, ya, juring lingkaran. Jadi ini dibatasi oleh busur dan ini ada isinya, ya, juring OR ini, ya. Nah, maka ketinggian Y0 dihitung dari pusat lingkaran adalah 2/3 R dikali tali busur AB, jadi sini AB, dibagi dengan busur AB. Ya. Tali busur AB itu yang ini, ya, tali busur. Kalau busur AB itu yang melengkung ini, busur yang melengkung. Sedangkan untuk bidang yang persis setengah lingkaran, maka Y0 dihitung dari pusat lingkaran adalah 4R/3B. Itu untuk benda-benda yang berbentuk bidang. Selanjutnya, bagaimana kalau ada benda yang berbentuk ruangan atau berdimensi 3? Ya, maka rumusannya diganti dengan volume. X1 kali V1 ditambah X2 P2 dan seterusnya. Jadi sekali lagi rumus-rumusnya tuh mirip saja. Ya, jadi yang pertama kalian harus bisa mengetahui, oh ini bidangnya garis, oh ini bidangnya berupa luasan, oh ini bidangnya berupa ruangan atau 3 dimensi, maka rumusnya menyesuaikan. Kita lihat untuk benda-benda yang berbentuk ruangan. Contoh kerucut pejal. Kerucut pejal itu artinya kerucut yang di dalamnya ada isinya. Ya, bukan kosong tapi ada isinya, ya. Nah, ini gambar kerucut. Y0 dihitung dari bawah, ya. Y0 dihitung dari bawah adalah 1/4 dari tinggi. Tentunya kalian udah tahu, ya, bahwa volume dari kerucut adalah 1/3 PR pangkat 3, ya. 1/3 PR pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah silinder pejal dengan ketinggian T, ya, silinder ini atau tabung, ya. Maka ini Y0-nya adalah setengahnya, ya, persis. Kalau ini simetris, ya, anak-anak, ya. Jadi persis di tengah-tengah, ya. Tentunya volume silinder adalah PR kuadrat kali tinggi. Dan berikutnya adalah setengah bola. Misalkan apa? Semangka, ya. Semangka kan bola pejal. Jadi di dalamnya ada isinya ini, ya. Maka Y0-nya adalah ingat-ingat 3/8R. Nah, suatu saat kalau ini dibalik, apanya? Dibalik posisi bolanya, nah, berarti nanti harus menyesuaikan. Ini misalkan dibalik, ya, setengah bola pejal ini dibalik, maka Y0-nya dihitung dari bawah sini adalah berapa? Berarti 1 dikurangi 3/8. Jadi nanti Y0-nya kalau posisinya terbalik itu 1 dikurangi 3/8. 3/8. Jadi berapa? 5/8 dari R, ya, dari tinggi dari jari-jarinya. Itu anak-anak, ingat-ingat, ya. Kalau posisinya bola pejalnya terbalik, maka Y0-nya adalah bukan lagi 3/8, tapi menjadi 5/8 R. Gitu.
Selanjutnya adalah bola pejal. Nah, bola pejal ya, ini penuh misalnya seperti bola untuk lempar martil ya. Ya padat di sini dalamnya, maka persis di tengah ya. Jadi ketinggian dari bawahnya adalah jari-jari R itu sendiri. Selanjutnya ada prisma ya. Bidang kulit prisma. Ini ya, bidang kulit prisma, maka letak dari titik berat Y0-nya berada di setengah dari L. L adalah di sinilah merupakan panjang sisi tegaknya. Ya. Bagaimana dengan silinder, bidang silinder kulit tapi nggak pakai tutup? Ya, silinder kulit. Jadi seperti kaleng anak-anak ya, nggak pakai tutup, terbuka ya. Maka Y0-nya berada di setengah T. Oke. Masih ada lagi bidang limas. Ya, limas, maka ketinggian Y0-nya atau dari T aksen Z ini atau Y0-nya ini adalah sepertiga dari T aksen ke T. Di mana T aksen T adalah garis tinggi ruang ya, garis tinggi ruang. Jadi sepertiganya dari sini. Bagaimana dengan bidang kulit ya, kulitnya saja berbentuk kerucut. Ini juga sama. Z di sininya atau Y0-nya adalah sepertiga dari tinggi kerucut. Bidang kulit setengah bola. Nah, ya jadi anak-anak bedakan, yang atas di sini tadi adalah setengah bola yang pejal, Y0-nya 3/8 R. Ya, kalau yang ini adalah hanya kulitnya aja, di dalamnya kosong. Itu titik Y0-nya tinggiannya adalah setengah R. Ya. Bagaimana? Nah, itu adalah setengah R ya. Ini sudah. Untuk selanjutnya kita latihan soal, perhatikan terkait dengan titik berat. Tentukan koordinat titik berat bangun tersebut. Nah, di sini ada berapa? Ada garis ya, ini ya. Garis 1, 2, dan 3. Ya, ini berupa garis anak-anak. Nah, kita bantu dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari situ lantas kita tentukan koordinat X1, Y1 untuk garis 1. X2, Y2 untuk garis 2. Demikian juga untuk garis ketiga. Semuanya ditentukan koordinat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3-nya. Dan panjangnya, yaitu L1, L2, dan L3. Nah, dari mana nih X1? Kenapa hasilnya di sini 0, Y1-nya 4. Nah, perhatikan garis pertama ini kan garis pertama ya, kan posisi X-nya di 0, sedangkan tengah-tengahnya garis ini berada di sini, yaitu di 4. Ya, jadi maka X1-nya 0, Y1-nya 4. Panjang garis itu tahunya dari mana 8? Dari 0 sampai 8. Ya, dari 0 sampai 8. Lanjut. Bagaimana dengan garis yang kedua ini, yang miring ya? Garis yang miring ini, yang ini dulu. Garis yang mendatar bawah ini 4 sampai 8. Berarti panjangnya berapa? 8 dikurangi 4. Panjangnya 4. Di mana tengah-tengahnya? Nah, tengah-tengahnya kan di sini.
Tengah-tengahnya kan di 6 ini. Berarti ya di sini X2-nya berapa? 6. Ya, Y2-nya berapa? Y2-nya 0. Ya, titik itu koordinatnya adalah 6,0. Lihat ya. Nah, ini X2 6, Y2 0, panjangnya 4. Nah, bagaimana garis yang ketiga? Yang miring ini. Nah, ini kita bantu dengan apa namanya? Pitagoras ya. Ke sini 6 ya, mendatar 6, ke atas 8. Maka ini yang miring adalah 10. Berapa koordinatnya? Di mana? Ya. 10 koordinatnya di mana, Anak-anak? Ya. Untuk koordinatnya lah di 3,4. Gimana, Pak? Kok bisa 3,4? Ya. Oke, ini kita buat perbandingan ya. Atau kita kalau membuatnya persis di kertas berkotak, streaming, maka nanti kita persis bisa mendapatkan di sini ya di 3,4. Di sini 3, oh kok miring ya, 4 ya, agak miring ya. Oke. Begitu, dengan demikian kalau sudah ketemu semua, kita masukkan ke rumus X0. Maka X1 L1 ditambah X2 L2 tambah X3 L3. Kalau nanti ada garis keempat, garis kelima ya tambah lagi ya. X4 L4, X5 tambah X5 L5 gitu. Dibagi dengan panjang L1 tambah L2 tambah L3. Nah, ini diperoleh koordinat X0 berada di 2,45. Demikian juga dengan Y0, maka rumusnya menyesuaikan Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3. Nah, dibagi dengan panjang seluruhnya. Begitu. Nah, jadi diperoleh Y0 3,27. Jadi koordinatnya adalah 2,45 dan 3,27. Contoh soal berikutnya ini adalah berupa setengah ya, bidang setengah lingkaran, bidang 1, dan ada bidang 2 tapi ini berwarna putih, rongga ya, jadi rongga. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka nanti rumusnya tidak dijumlah, tapi menjadi pengurangan. Nah, untuk benda-benda yang sudah teratur ini berupa bidang, tadi gunakan tabel yang sudah ada di atas. Nah, nih, misalkan ini benda 1. Benda 1 kan berbentuk setengah lingkaran, maka Y1-nya adalah 4R per 3P. Nanti dicek lagi ya di sebelumnya, atau diputar lagi, nanti lihat untuk benda yang berbentuk setengah lingkaran, ya, yang berbentuk bidang, maka Y1-nya adalah 4R per 3P. Luasannya berapa? Oh, ini setengah lingkaran, setengah PR kuadrat. Ya, kenapa pakai A1? Karena ini berupa luas. Benda 2 ini jari-jarinya berapa? Kalau seluruhannya diameternya 2R, berarti ini jari-jari yang pertama adalah R, maka jari-jari yang kedua adalah setengah R. Nah, maka Y2-nya masih menggunakan 4R per 3Pi, tetapi R-nya kan beda. Ini pakai R2 ya. Ini pakai R2, berarti 4 dikali setengah R. Nah, 2R per 3P. Untuk luasannya,
setengah dari pi R kuadrat, tapi R-nya gunakan yang setengah R. Nah, ini digunakan min. Kenapa? Berupa rongga. Jadi ini kan berwarna putih, bukan berwarna biru ya. Berwarna putih. Jadi berupa rongga, maka nanti luasnya mengurangi ya, alias bidang tidak ada. Setelah dapat itu, maka kita gunakan rumus Y0 sama dengan Y1 A1 ditambah Y2A2. Coba perhatikan di sini nanti akan jadi negatif, mengurangi. Ini jadi pengurangan anak-anak ya. Nah, di sini kalian harus sering latihan untuk mengerjakan soal seperti ini karena kita dapati angka-angka yang apa? Yang kadang hanya dalam bentuk variabel R dan P. Dibiarkan. Justru lebih mudah bandingkan kalau Pi-nya dibuat 22/7 atau 3,14. Kan hitungnya mungkin lebih sulit. Oke. Ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran materi titik berat. Untuk selanjutnya, tugas dan latihan soal akan saya berikan melalui Google Classroom. Harap dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebelum waktu berakhir, nanti kalian sudah mengumpulkan. Dan nanti juga kalian bisa banyak berlatih di buku ini ya. Di buku ini kalian nanti banyak berlatih karena di situ banyak juga contoh-contoh soal latihan. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Harap dipelajari dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.